Bismillahirrahmanirrahim. Nerusne maca kisahe Nabi Isa alaihi salam. Dalam perjalanannya keliling berdakwah, menyiarkan agama dan menyampaikan risalahnya kepada hamba-hambanya, Nabi Isa ditemani oleh para sahabatnya yang terdekat, yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Hawariyun. Mereka masuk kota keluar kota, masuk dusun keluar dusun, menyusur hutan ke tepi pantai, sehingga pada akhirnya tibalah mereka di suatu tempat yang tandus, tiada air, tiada tanaman. Sedang bekal makanan dan minuman sudah habis bersih. Perut sudah menipis karena lapar. Kerongkongan sudah mengering karena dahaga. Otot-otot dan tulang-tulang sudah menjadi lemas akibat perjalanan jauh yang mereka tempuh untuk bertablik dan berdakwah ke jalan Allah. Para sahabat Nabi Isa kehabisan akal memikirkan cara yang dapat menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan yang mengancam. Sedang mereka sudah berada di tempat yang jauh, terasing dari pergaulan ramai. Sehingga hanya pertolongan dari langit yang dapat menghindarkan mereka dari mati kelaparan. Maka mereka beramai-ramai mendekati Nabi Isa, menyampaikan kandungan hati mereka dan berkata, "Tidakkah kamu berkuasa menurunkan hidangan dari langit untuk kami yang sudah tidak berdaya lagi menolong diri kami? Bekal dan perlengkapan yang kami bawa telah habis. Sementara di sekitar tempat ini tidak terdapat kota atau kampung yang bisa mensuplai kami dengan bahan makanan dan minuman yang kami butuhkan." Nabi Isa terperanjat mendengar kata-kata sahabat Hawariyunnya yang memberi kesan seolah-olah mereka sudah kehilangan iman dan meragukan kenabiannya. Maka seraya menyoroti mereka dengan pandangan matanya yang tajam, berkatalah beliau, "Bertakwalah kamu kepada Allah, dan janganlah sekali-kali menuntut hal-hal serupa itu. Belumlah kamu beriman dan percaya kepadaku sebagai Nabi dan Rasul? Ataukah kamu masih meragukan kenabianku? Dan apakah belum cukup tanda-tanda mukjizat yang aku telah pertunjukkan kepadamu adalah merupakan dosa besar, bahkan merupakan kemurtatan, jika permintaanmu itu timbul dari hati yang belum yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Beristighfarlah kamu dan mohon ampunlah kepada Allah atas ragu-ragu dan was-was yang hinggap di dalam hati dan pikiranmu itu." Para Hawariyun yang mendengar kata-kata tanggapan Nabi Isa yang keras dan bernada marah itu merasa menyesal dan berusaha meyakinkan beliau bahwa permintaan mereka itu tidak timbul karena syak atau ragu akan kenabiannya, dan tidak pula karena iman mereka sudah menipis, akan tetapi semata-mata karena terdorong oleh keadaan yang sudah menjadi gawat, di mana kekuasaan dan daya manusia sudah tidak sanggup mengatasinya. Di samping itu, mereka menyatakan kepada Nabi Isa bahwa bila mukjizat yang mereka harapkan itu terlaksana, niscaya akan tambah menebalkan iman dan kepercayaan mereka, serta akan menenteramkan hati mereka yang gelisah, agar tidak kemasukan godaan dan hasutan syaitan yang selalu mengintai
dan siap memasukkan benih-benih kufur dan syiriknya ke dalam hati orang-orang mukmin. Nabi Isa akhirnya percaya bahwa mereka dengan permohonan mendapatkan hidangan dari langit itu tidak bermaksud menentang kenabiannya atau menyaksikan kekuasaan Allah, dan tidak sedikit pun dikarenakan karena goyahnya iman dan tauhid mereka. Permohonan mereka itu dalam pikiran Nabi Isa tidak kurang dan tidak lebih adalah serupa dengan permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah tatkala minta ditunjukkan kepadanya bagaimana Tuhan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Hal mana terjadi bukan karena Nabi Ibrahim meragukan kekuasaan Allah, namun sekedar untuk menentramkan hatinya. Syahdan bermunajatlah Nabi Isa kepada Tuhannya dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, agar kami terhindar dari bahaya kelaparan dan dahaga yang kami alami. Kami sebagai manusia, makhluk-Mu yang lemah, sudah tidak berdaya menolong diri kami sendiri, dan hanya Engkaulah yang Maha Kuasa yang dapat menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam ini. Kami akan jadikan hari turunnya hidangan itu sebagai hari raya besar, di mana kami sambil menikmati hidangan itu bersyukur dan memuji-muji kebesaran dan kekuasaan-Mu. Selain itu, hidangan-Mu itu akan menjadi tanda mukjizat bagimu untuk kami dan orang-orang yang akan datang setelah kami. Ya Tuhanku, berilah rizki kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi rizki yang paling utama." Doa Nabi Isa mendapat perkenan dari Allah dengan firman-Nya, "Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Namun barang siapa berkufur mengingkari nikmatku sesudah turunnya hidangan itu, pasti aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Dan turunlah dari langit dengan seizin Allah hidangan makanan yang mewah sebagai bukti nyata akan kenabian Isa dan kekuasaan Allah. Dalam suasana gembira dan pesta ria, bersantaplah para sahabat Nabi Isa dengan lahapnya menikmati hidangan dan minuman yang lezat-lezat sambil bersyukur, memuji dan memuja Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Peristiwa turunnya hidangan samawi itu menjadikan tentramnya hati para sahabat Isa. Iman dan kepercayaan mereka terhadap Nabi Isa dan ajaran-ajarannya makin menjadi kukuh dan teguh. Sementara orang-orang yang dahulunya meragukan kenabian Isa pada berdatangan dari segala penjuru menyatakan beriman kepadanya dan berjanji melakukan segala perintah dan ajarannya. Kisah sahabat Khawariyun, Nabi Isa, dan hidangan samawi terurai di atas, terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 52 dan surat Al-Maidah ayat 111 sampai dengan 115 sebagai berikut.